warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan diskusi mengenai laporan hasil observasi kami, yaitu pada mata kuliah pengelolaan perpustakaan, di mana observasi yang dilakukan adalah melakukan analisis perpustakaan di sekolah. Nah, untuk itu, anggota kelompok kami yaitu saya, Ainul Martiah, kemudian Cici Utia Rahmi, dan Siska Weningsih. Nah, yang pertama, hasil observasi yang dilakukan oleh Siska Weningsih. Pada Siska, dipersilahkan. Baiklah, saya Siska Wahyuningsih, NIM 204029, jurusan Teknologi Pendidikan, akan mempresentasikan hasil observasi saya di SDN 076 Lingkung dengan mata kuliah Pengelolaan Perpustakaan, dosen pengampu Ibu Fetrieni J, MPD, dan Ibu Winanda Amelia, SPD, MPDT. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang analisis pengelolaan perpustakaan. Pembahasan yang pertama yaitu ketersediaan perpustakaan. Perpustakaan di SDN 076 Lingkung sudah ada sejak tahun 2015. Ketersediaan perpustakaan berupa koleksi bahan pustaka atau bahan bacaan. Perpustakaan sekolah dapat menyediakan fasilitas membaca dalam rangka menarik minat baca para siswa. Salah satu contohnya adalah perpustakaan menyediakan koleksi yang disukai dan sesuai kebutuhan para siswa. Ketersediaan perpustakaan di SDN 076 Lingkung ini terdapat berbagai macam koleksi, yaitu koleksi fiksi seperti novel, cerita rakyat, dan sejenisnya. Juga terdapat koleksi tercetak seperti buku teks dan buku pengetahuan umum. Ada juga koleksi referensi seperti kamus, atlas, surat kabar, majalah, dan clipping. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan minat baca siswa, sehingga diperlukan ketersediaan koleksi atau bahan bacaan yang memadai dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan perpustakaan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan di SDN 076 Lingkung kurang efektif, karena masih banyak kekurangan di perpustakaan ini, seperti tidak adanya struktur perpustakaan, katalog perpustakaan, tidak ada yang mengatur tata tertib di perpustakaan, buku-buku banyak yang berserakan, dan tidak sesuai dengan tempatnya. Untuk mewujudkan semuanya yang baik, maka pengelolaan perpustakaan perlu mengembangkan kemampuan profesional sebagai guru pustakawan. Memperhatikan kemampuan yang diperlukan dan prosedur yang dibutuhkan untuk dapat mengelola perpustakaan secara efektif. Dari perpustakaan yang sekedar bertahan hidup menjadi perpustakaan yang benar-benar berjalan secara baik. Mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan prinsip-prinsip yang mengaktualisasikan visi dari perpustakaan sekolah. Memperlihatkan keterkaitan antar sumber-sumber informasi dan tujuan dan prioritas sekolah, serta program perpustakaan, dan menunjukkan peran guru dan pustakawan melalui rencana manajemen. Jadi, untuk itu, dibutuhkan seorang pustakawan yang memiliki keterampilan seperti mengumpulkan, mengambil intisari, menganalisis, meninterpretasikan, dan juga mengevaluasi informasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan perpustakaan. Perpustakaan didirikan untuk menunjang proses belajar, baik itu siswa yang berada di sekolah dasar atau sekolah lanjut. Sebagian besar buku perpustakaan sekolah terdiri dari koleksi buku-buku pelajaran atau bacaan yang dapat menunjang proses pembelajaran. Keberadaan perpustakaan sekolah dapat memberikan manfaat yang sangat baik, khususnya untuk para siswa. Perpustakaan membantu para siswa dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Lalu, sebagai tempat mengerjakan tugas, mencari sumber dan referensi,
menumbuhkan minat baca, serta mencari bahan bacaan yang menghibur atau sekedar mengisi waktu luang saat jadwal istirahat. Pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan dalam pengelolaan perpustakaan. Masalah paling dominan yang dialami pengelola perpustakaan yaitu masih minimnya tenaga pengelola perpustakaan yang ditempatkan di perpustakaan. Sehingga pengelolaan yang dilakukan masih mengalami hambatan dan belum maksimal. Kondisi ruangan perpustakaan kurang terurus, penyusunan lemari dan meja di perpustakaan ini juga belum sesuai dengan jumlah buku, sehingga penataannya yang belum tepat. Kurang optimalnya pengelolaan perpustakaan sekolah oleh kepala sekolah disebabkan karena pelayanan perpustakaan sekolah belum memuaskan para pemakai jasa perpustakaan. Belum adanya sistem pengelolaan perpustakaan sekolah dasar yang memadai, siswa belum memanfaatkan perpustakaan secara maksimal, belum tertatanya dengan baik dan teratur. Perpustakaan sekolah yang ada saat ini, minat baca siswa masih kurang untuk membaca buku di perpustakaan sekolah, dan kurang adanya pengawasan dari kepala sekolah terhadap penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah upaya yang dilakukan adalah dalam mengatasi permasalahan ini dalam mengelola perpustakaan. Pengelola perpustakaan dibantu oleh guru pengajar yang memiliki waktu luang. Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan sekolah dengan cara memperbaiki tata ruang perpustakaan, meningkatkan pelayanan perpustakaan sekolah, meningkatkan minat baca siswa di perpustakaan sekolah, melaksanakan pengawasan terhadap perpustakaan sekolah itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Siska. Apakah ada kritik dan saran ataupun pertanyaan yang akan ditujukan kepada Siska? Sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu oleh Cici Utiarahmi. Kepada Cici, kita silakan. Baik, saya Cici Utiarahmi ingin menyampaikan laporan hasil observasi saya yaitu di SMA Negeri 1 di SMA Negeri 5 Padang. Yang pertama, ketersediaan perpustakaan SMA Negeri 5 Padang. Ketersediaan perpustakaan sudah memadai seperti sudah tersedia dengan lengkap buku paket untuk sumber belajar para siswa. Tidak hanya itu, di perpustakaan ini juga tersedia majalah, koran, proyektor untuk membantu guru dalam menampilkan media pembelajaran dan terdapat mading, pojok literasi, pojok layanan anak, pojok layanan digital, pojok asah otak, pojok alat peraga, dan ruang baca senyap. Ketersediaan fasilitas yaitu yang pertama toilet, tempat sholat, gudang, alat-alat musik, dan rak titipan. Selanjutnya, pengelolaan perpustakaan di SMA Negeri 5 Padang. Pengelolaan perpustakaan di SMA N5 Padang menggunakan sistem manual. Namun, sekarang sudah dilengkapi dengan sistem otomatis, jadi kedua-duanya masih digunakan sampai sekarang. Pengelolaan ini dibagi dan diklasifikasi menurut jenisnya. Di perpustakaan ini menggunakan sistem klarifikasi DDC atau Dewey Chemical Classification.
yakni sistem yang mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan yang dibuat dalam susunan yang sistematis dan teratur. Selanjutnya, pemanfaatan perpustakaan SMAN 5 Padang. Pemanfaatan perpustakaan sudah dimulai melalui kepada seluruh anggota sekolah. Siswa-siswa sudah memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di perpustakaan dengan baik. Siswa lebih sering menanyakan tentang buku fiksi, namun ketersediaannya masih kurang. Selanjutnya, permasalahan perpustakaan SMAN 5 Padang. Beberapa permasalahan yang terjadi di perpustakaan SMAN 5 Padang seperti yang pertama, kurangnya ketersediaan buku fiksi. Yang kedua, sistem OPEK sering error. Yang ketiga, ketika hujan deras, air masih masuk di teras perpustakaan dan sering banjir. Selanjutnya, upaya-upaya perpustakaan SMAN 5 Padang. Yang pertama, meminta sumbangan kepada orang tua murid untuk menambahkan pembelian buku fiksi. Yang kedua, para alumni juga ada menyumbangkan beberapa buku untuk di perpustakaan. Yang ketiga, memanggil orang teknis untuk mengatasi keeroran. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Cici. Apakah ada kritik dan saran ataupun pertanyaan dari forum? Nampaknya sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan yaitu yang presentasi yang terakhir yaitu dari saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi saya yaitu di next ya. Di SMP Negeri 1 Mungka oleh Ainul Maria dengan NIM 204039. Nah, SMP Negeri 1 Mungka ini merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten 50 Kota yang terletak di Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Sekolah yang memiliki akreditasi A ini memiliki perpustakaan yang mumpuni, di mana pada perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk pembelajaran. Dan penulis melakukan wawancara dengan salah satu petugas perpustakaan di SMP ini. Nah, yang pertama yaitu tentang ketersediaan yang slide ketiga, tentang ketersediaan perpustakaan. Nah, ketersediaan perpustakaan di SMPN 01 Mungka ini yaitu koleksi yang ada di perpustakaannya secara umum. Yang dimaksud dengan ketersediaan perpustakaan yaitu koleksi atau bahan-bahan yang dimiliki atau yang ada pada sebuah perpustakaan sekolah, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. Nah, untuk ketersediaan di SMP ini yaitu ada buku teks atau buku cetak pembelajaran, ada buku fiksi seperti novel, kemudian ada buku penunjang, kemudian ada buku pegangan guru, ada kamus, ada Al-Quran, dan ada ensiklopedia. Dari banyaknya koleksi yang ada di perpustakaan SMP tersebut, maka petugas perpustakaan mengelompokkan koleksi-koleksi tersebut agar dapat terlihat rapi, dan peserta didik dapat dengan mudah mencari koleksi yang diinginkan. Kemudian, tentang pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaannya yaitu pada umumnya dilakukan dengan baik oleh petugas perpustakaan, supaya dapat menarik minat pengguna perpustakaan untuk tetap mengunjungi perpustakaan. Tidak hanya itu, membuat siswa nyaman di perpustakaan sekolah juga dapat meningkatkan pengelolaan perpustakaan. Kemudian, yang dilakukan oleh petugas perpustakaan SMP ini untuk menarik minat pengunjung dan atau siswa agar dapat mengunjungi perpustakaan itu dengan memberikan reward atau juga diberikan piagam penghargaan bagi siswa yang sering mengunjungi perpustakaan dan sering meminjam di perpustakaan sekolah. Kemudian untuk mengklasifikasi koleksinya yaitu sudah
terklasifikasi dengan baik. Mana yang buku fiksi, mana yang buku non-fiksi, mana yang kamus, mana yang Al-Quran, dan mana yang ensiklopedia. Kemudian untuk katalognya juga sudah tersedia pada perpustakaan ini. Kemudian selanjutnya tentang pemanfaatan perpustakaan. Next, ya. Pemanfaatan perpustakaan di SMP ini yaitu dapat menambah referensi bagi guru dan siswa. Kemudian guru dan siswa juga dapat memanfaatkan perpustakaan ini ketika ada jam pelajaran yang kosong untuk belajar di perpustakaan. Kemudian guru juga dapat membawa siswa belajar di perpustakaan di jam pelajaran dan mengganti belajarnya di perpustakaan agar suasana belajar tersebut dapat mengganti dengan yang lebih berbeda. Kemudian yang keempat yaitu permasalahan dalam pengelolaan perpustakaan. Yaitu yang pertama, kurangnya tenaga pengelolaan perpustakaan. Kurangnya tenaga pengelolaan perpustakaan menyebabkan tugas yang ada merangkap tugas secara penuh dan juga dapat menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, keterlambatan pengembalian buku oleh siswa. Siswa-siswa yang meminjam buku yang telah dijadwalkan tanggal pengembaliannya, tetapi siswa tersebut tidak mengembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, untuk kurangnya tenaga pengelolaan tersebut, dari pihak sekolah telah menyediakan guru atau kepala perpustakaan di sana, namun namun kepala perpustakaan tersebut belum kepala perpustakaan yang tetap. Nah, dalam hal itu juga masih belum diselesaikan dengan maksimal. Dan untuk permasalahan yang kedua, yaitu keterlambatan siswa dalam pengembalian buku, sudah bisa diatasi, yaitu dengan memberikan sanksi berupa denda Rp500 per hari setelah tanggal kembali ditetapkan. Hal itu akan menimbulkan efek jera kepada siswa, dan siswa sudah diatasi dengan baik. Namun juga ada sebagian siswa yang juga tidak jera dengan denda yang diberikan. Nah, sekianlah hasil observasi saya di SMPN 1 Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah ada kritik, saran, dan pertanyaan dari teman-teman? Sepertinya tidak ada. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai laporan observasi di sekolah-sekolah di sekitar tempat tinggal kami. Nah, akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.